Atmosfer akan mempengaruhi penginderaan jauh dalam hal penyerapan, pemantulan, penghamburan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Bagian jendela atmosfer lah yang nantinya akan melanjutkan energi yang ditangkap oleh mata. Jendela atmosfer adalah bagian spektrum tampak mata yang sering digunakan. Yang ketiga adalah interaksi tenaga dan objek. Pada kondisi ini terlihat pada rona yang diperoleh. Misalnya pada objek dengan pantulan yang tenaganya lebih besar akan memiliki rona yang lebih cerah, sedangkan objek dengan pantulan yang tenaganya sedikit maka akan memiliki rona yang lebih gelap. Komponen yang keempat yaitu sensor yang berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan istilah resolusi spasial. Sensor penginderaan jauh terbagi menjadi dua, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif menggunakan energi dari sensornya sendiri. Sensor aktif tidak perlu menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari, melainkan gelombang radio, akan tetapi pemakaiannya lebih boros energi. Contohnya adalah lidar dan sonar. Sedangkan sensor pasif tergantung pada kondisi cahaya matahari, karena pada kondisi gelap pada malam atau mendung, sensor ini tidak dapat bekerja dengan baik. Namun sensor pasif lebih menghemat dalam penggunaan energinya. Contoh sensor pasif adalah kamera. Perolehan data penginderaan jauh dibedakan menjadi dua, yaitu manual dan digital. Manual dilakukan dengan cara interpretasi citra udara secara visual menggunakan stereoskop, sedangkan cara numerik atau digital dengan mengambil data digital melalui komputer. Perbedaan yang mendasar antara citra foto dan citra non-foto yang pertama adalah sensor. Citra foto menggunakan kamera yang sumber energinya dari cahaya matahari, sedangkan citra non-foto menggunakan sensor yang berasal dari sinar inframerah atau gelombang elektromagnetik. Dari segi detektor, citra foto menggunakan film yang hanya bisa merekam satu gambar saja, sedangkan citra non-foto menggunakan pita magnetis yang dapat merekam beberapa gambar. Dalam proses perekamannya, citra foto menggunakan fotografi, sedangkan citra foto melakukan proses perekaman secara elektronik. Kemudian dalam segi mekanisme perekaman, citra foto secara serentak, sedangkan citra non-foto secara fasel atau pembagian. Dari segi perbedaan spektrum elektromagnetiknya, citra foto menggunakan cahaya tampak dan perluasannya, sedangkan citra foto menggunakan spektrum elektromagnetik berupa termal, padat, serta gelombang mikro.